Guys, ada kisah tragis nih dari jamu paling legendaris di Indonesia yang udah pasti kamu kenal mereknya dan namanya. Dan kenapa gue bahas ini? Karena kemarin gue sakit, gue gak enak badan. Yang gue lakukan, gue cari jamunya. Gue sampai cari minyak telonnya ya supaya cepet pulih lah, karena udah lama nih gue sakit flu. Dan betapa kagetnya gue ketika melihat bahwa jamu legendaris kita ternyata sudah jatuh. Pas gue beli minyak telonnya, gue lihat, oh kok udah beda. Apa yang terjadi dengan perusahaan jamu favorit kita semua? Ternyata kisahnya sangat tragis, guys. So kalau lu penasaran gimana sih kisah perjalanan jamu legendaris yang berakhir tragis ini, jangan skip video ini. Let's check this out. Jadi teman-teman, hari ini kita mau membahas jamu cap Nyonya Menir. Ini jamu kesayangannya rakyat Indonesia. Gue yakin lah teman-teman di sini pasti pernah dalam suatu masa dalam hidupnya, entah lagi melahirkan, punya anak, sakit, muntah-muntah, apapun itu penyakitnya, pasti lu pernah mengkonsumsi jamu Nyonya Menir. Dan bukan cuma yang dimakan, ada juga dalam bentuk minyak. Misalkan gue pakai yang minyak telonnya. Dan banyak orang Indonesia sebetulnya suka dengan produk jamunya. Tapi ternyata termasuk gue, ketika gue cari produknya sekarang, makin lama makin susah. Padahal bagus produknya loh. Dan gue bertanya-tanya, kenapa bisa seperti ini? Nah, sebelum kita bahas ke sana, gue mau kasih tahu sejarahnya dulu tentang jamu Nyonya Menir. Jadi Nyonya Menir ini adalah pendiri perusahaan yang namanya sama juga, Nyonya Menir juga. Nah, Nyonya Menir ini sebetulnya nama panggung ya guys, bukan nama asli. Nama asli dia adalah Lopinyo. Nah, awalnya perusahaan ini dikasih nama Jamu Cap Potret Nyonya Menir. Kenapa ada potretnya? Karena memang ada foto mukanya, dijadikan cap mereknya, jadi cap potret Nyonya Menir. Nah, kenapa dikasih nama Nyonya Menir? Nah, ini gue menarik nih, jangan-jangan dia kawin sama orang Belanda ya. Orang Belanda kan pas gue di Belanda, gue selalu dipanggil Menir Beni, Menir Beni. Jangan-jangan Nyonya Menir ini dipanggil gara-gara dia kawin sama orang Belanda. Ternyata enggak, karena Nyonya Menir ternyata berawal dari beras menir. Beras menir itu beras apa? Beras menir itu adalah beras sisa hasil penumbukan padi. Jadi kalau zaman dulu, orang ketika habis manen padi kan jadi gabah ya. Nah, gabah ini sebelum jadi beras itu kan ditumbuk, digiling lah kalau zaman sekarang pakai mesin. Kalau zaman dulu kan belum ada. Nah, ada sisa-sisanya. Nah, sisa-sisanya itu yang namanya menir, guys. Nah, orang kaya bisa makan beras putih, beras pulen yang lu sekarang makan. Tapi orang miskin bisanya makan beras sisa. Sama kayak burung pipit. Mereka makan yang sisa-sisa itu. Itulah namanya beras menir, beras orang miskin. Tapi ada ilmu yang esensial dari beras menir ini yang nggak banyak orang yang tahu. Kenapa? Kalau zaman sekarang lu bilang beras menir itu adalah beras orang miskin, karena banyak patahannya itu banyak, guys. Namanya juga kena giling kan, pecah-pecah. Tapi di sisi lain kalau lu pikir sebetulnya nilai nutrisinya itu sama loh. Ya, beras yang utuh sama beras yang patah itu cuma tampilannya beda. Tapi kalau di mikroskop, di tes ke lab, sama ya isinya, ya kayak beras juga. Jadi nilai gizinya sama, nilai karbohidratnya juga sama. Dan sebetulnya beras menir itu kalau di luar negeri ada kelebihannya. Kenapa? Karena dia pecahannya lebih kecil-kecil. Ini beras butirannya lebih halus. So kalau di Indonesia dianggap beras orang miskin, di luar negeri, di Korea, di Jepang, beras menir itu biasanya dikonsumsi untuk makanan bayi, dibikin jadi bubur. Dan ini yang membuat ibunya Lopinyo waktu hamil si Lopinyo, dia ngidamnya apa? Ngidamnya pengen makan beras menir. Ya pengen dibikin jadi bubur karena memang lebih enak, lebih gampang dikunyah. Apalagi bayi kan giginya masih belum kuat. Jadi sebetulnya ada value tersendiri loh dari sesuatu yang dipandang sebelah mata di Indonesia. Nah, sejak saat itu dipanggil dia sebagai Nyonya Menir karena mamanya dulu ngidam menir. Nah, sejak saat itu putri kecil ini gak dipanggil sebagai Lopinyo tapi sebagai Menir. Ya tentulah lama-lama dia tambah gede karena seiring waktu ketika dia udah usianya 17 tahun dia kemudian menikah nih dengan seorang pria asal Surabaya. Namanya Ong Bian Won. Ini profesinya pedagang, guys. Nah, sejak mereka married ya Menir udah dipanggil sebagai Nyonya Menir. Tapi sayang perjalanan hidupnya memang gak mulus, guys. Kenapa? Karena begitu mereka menikah barulah diketahui nih bahwa suaminya itu punya penyakit. Saat itu belum ada obatnya. Apa namanya, sariawan usus. Dan karena ilmu kedokteran saat itu belum canggih, apa yang dilakukan Nyonya Menir tentu bukan pasrah, menyerah. Dia kan fighter, guys, Nyonya Menir. Jadi apa yang dilakukan Nyonya Menir, dia berusaha cari obat-obat alternatif untuk nyembuhin suaminya. Gila nih, beruntung banget ya jadi suaminya Nyonya Menir. Jadi apa yang dia lakukan, dia akhirnya buka buku-buku resep peninggalan orang tuanya lah. Jadi resep-resep racikan jamu orang Jawa zaman dahulu kala. Nah, dan akhirnya dia racik jamu sendiri, dikasih sama suaminya. Dan ternyata Ong Bian Won pun akhirnya sembuh dari sakitnya yang saat itu gak ada yang bisa nyembuhin, guys. Semuanya angkat tangan, rumah sakit gak bisa, dokter gak bisa. Tapi Nyonya Menir bisa sembuhin suaminya sendiri. Dan sejarah mencatat jamu yang diracik oleh Nyonya Menir adalah obat tradisional pertama loh di Indonesia, herbal,
yang berhasil menyembuhkan penyakit sariawan usus guys. Hebat ya. Gila loh, dia ini udah kayak Marie Curie lah. Jadi buat teman-teman yang belum tahu ya, Marie Curie itu salah satu penemu terkenal perempuan dari Polandia yang menemukan alat-alat teknologi radiologi sekarang lah. Teknologi nuklir itu dari Marie Curie tuh. Matinya pun tragis kena radiasi hasil temuannya sendiri. Dan kenapa dia revolusioner? Karena dia satu-satunya manusia di planet bumi yang bisa mendapatkan 2 hadiah Nobel sekaligus di bidang yang berbeda. Dia menang Nobel Fisika, dia menang juga Nobel Kimia. Kan gila banget nih Marie Curie. Ternyata kita juga punya Marie Curie versi Indonesia, yaitu siapa? Nyonya Menir guys. Dia berhasil menemukan obat pertama kali di era itu nyembuhin penyakit yang namanya sariawan usus pakai metode tradisional. Dan tentu saja sejak saat itu jadi viral nih Nyonya Menir. Dianggap sebagai dukun, orang sakti guys. Padahal mah memang pinter aja, dia bisa ngeracik ramuan tersendiri. Nah akhirnya dia jadi makin sering bikin jamu ala Nyonya Menir. Dan makin lama makin banyak warga yang datang ke Nyonya Menir minta disembuhkan. Dan dia makin lama makin banyak nih formulanya, ramuannya. Jadi berduyun-duyun nih warga datang, diracik jamunya di tempat. Lu inget, lu bayangin ya, zaman sekarang lu kalau beli jamu kan pergi ke apotik, pergi ke April Maret. Kalau zaman dulu enggak. Zaman dulu kita mau minum jamu itu pergi ke toko, di toko itu diracik kan. Diambil telur, diambil tepung, diambil daun, diaduk-aduk, di situ lu minum di tempat. Itu zaman dulu tuh. Nah, itulah situasinya Nyonya Menir. Jadi dia bikin ramuan herbal, orang berduyun-duyun datang ke tokonya, mau dia sakit kepala, masuk angin, bahkan demam berdarah datang juga ke situ. Hebat nih, ajaib nih. Nah, Nyonya Menir ini jalanin usahanya itu sendirian guys. Ya zaman dulu itu ya dia kan pionir, generasi perintis guys. Brutal hidupnya. Zaman itu masih zaman perang juga loh. Karena di Amerika Serikat juga di tahun itu 1900, awal 1900 itu masih era-era perang dunia pertama, masuk era Great Depression. Jadi betul-betul harus punya jiwa fighter nih, nggak bisa golek-golekan aja nih. Nyonya Menir bisnisnya serius. Kalau lu nggak bisa datang ke rumahnya, dia samperin, bisa delivery order, dia sendiri yang nganterin naik sepeda, pesanan jamunya dari rumah ke rumah langsung ke rumah para konsumen guys. Hebat ini fighter nih cewek kayak begini nih. Nah, jamu Nyonya Menir itu sebenarnya agak beda. Dia punya ciri khas sendiri. Karena alat yang digunakan, resepnya, warisan ya. Dan penggunaan bahan-bahannya memang pada saat itu full herbal, organik. Pakai akar tumbuhan, kulit kayu, bunga, dan lain sebagainya. Itu which is ya ilmu yang udah lama lah. Namanya juga warisan turun-temurun. Nah, sampai akhirnya Nyonya Menir punya cukup modal. Dia bikin pabrik sendiri di tahun 1919. Gila, lebih tua daripada Republik Indonesia guys. Nyonya Menir ini hebat banget nih. Jadi tahun 1919 pabrik jamu cap potret Nyonya Menir resmi berdiri di Semarang. Makanya zaman itu salah satu oleh-oleh khas Semarang ya bawa jamu Nyonya Menir. Lu dianggap belum ke Semarang lah kalau lu belum minum jamunya Nyonya Menir. Nah di tahun 1940 Nyonya Menir ekspansi bisnis nih ke Jalan Juanda di Pasar Baru. Jadi dia ekspansi bisnis ke Jakarta guys tahun 1940. Sampai kemudian bisnisnya berkembang dilanjutin sama anaknya Hans Ramana nih di tahun 1967. Sayangnya nih Hans Ramana umurnya pendek guys. Karena gak nyampe 10 tahun 1976 dia meninggal dunia nih, anak dari Nyonya Menir. Dan ini membuat Nyonya Menir terpukul sih guys. Karena setelah Hans Ramana meninggal ya gak lama tuh, selisih 2 tahun lah. Nyonya Menir kemudian ikutan meninggal. Dan meninggalnya Nyonya Menir, Hans Ramana mengakibatkan perseteruan nih internal di keluarganya, di cucu-cucunya Nyonya Menir. Rebutan harta warisan. Dan sayangnya pertikaian keluarga itu ujung-ujungnya juga melibatkan banyak ribuan karyawan juga. Karena jadi banyak yang takut nanti di PHK lah. Kalau gak ikut kubu si ini, kubu si itu. Ya jadi banyak dinamika lah. Biasa bisnis keluarga. Karena ada kesalahan yang dilakukan. Tapi syukurnya Nyonya Menir itu bisa lolos lah dari pertikaian keluarga itu sampai kemudian di manage sama Charles. Nah si Charles ini bisa bawa Nyonya Menir juga naik level karena di tahun 2000-an awal lah 2006 Nyonya Menir berhasil ekspansi bisnis bukan lagi ke Indonesia tapi ke luar negeri. Dia ekspansi ke Taiwan, Malaysia, Brunei, Australia, Belanda, Amerika. Jadi memang di zaman itu jamu Indonesia itu terkenal guys. Bahkan teman baik gue juga punya usaha jamu. Gue kaget gimana penjualannya. Ternyata paling banyak dari Malaysia dibanding di Indonesia sendiri. Gila. Ternyata barang-barang Indonesia itu banyak lebih terkenal di luar negeri dibanding di sini. Dan dia bukan jamu yang terkenal kayak Nyonya Menir loh. Ini jamu yang asalnya dari Aceh ya. Tapi di luar negeri jauh lebih terkenal dibanding di dalam negeri. Jadi banyak sebetulnya bisnis-bisnis heritage ya. Bisnis warisan Nusantara yang lu gak tahu dan gak pernah denger. Di luar negeri itu penggemarnya banyak guys. Makanya teman-teman jangan heran ya. Kalau produk jamunya Nyonya Menir sangat-sangat beragam. Mulai dari jamu sariawan, minyak telon, jamu buat bersalin,
Dia punya jamu khusus beranak. Ada jamu sebelum beranak sama jamu setelah beranak. Hebat nih. Ada jamu galian putri dan lain sebagainya lah. Bahkan bukan cuma jamu buat galian putri ya. Jamu buat orang yang pengen langsing itu juga ada. Dan produknya Nyonya Menir ini spesifik sih, memang ditargetin buat kalangan menengah bawah guys. Dan pasar ibu rumah tangga. Nah makanya gue yakin kalau di sini ada ibu-ibu yang nonton Benix ya, pasti pernah pakai jamu Nyonya Menir, khususnya nih ketika lu mau melahirkan atau setelah melahirkan. Karena dia seingat gue ya ada jamu 30 hari, ada jamu 40 hari, ada istilahnya sendiri lah, yang tahu ibu-ibu lah, gue sih nggak tahu. Tapi gue yakin banyak wanita di Indonesia yang sebetulnya bersyukur dengan produk jamu Nyonya Menir ini. Nah makanya gak heran juga jamu Nyonya Menir ini kalau pada masanya sih dia itu punya begitu banyak penghargaan guys. Karena jamu legendaris ini. Dia pernah dapat penghargaan Living Legend Company. Jadi perusahaan legenda hidup. Dia juga pernah dapat penghargaan Everlasting Brand. Jadi brand yang everlasting itu berarti bakal terus ada selamanya. Tapi ternyata enggak juga. Ternyata tidak ada yang abadi guys di dunia ini guys. Bahkan saking berprestasinya Nyonya Menir, dia sampai dikasih hadiah sama Ibu Tien Soeharto, istrinya Presiden Soeharto, berupa museum jamu Nyonya Menir. Wah berarti memang hebat banget ini mereka ini. Diapresiasi sekali sama negara. Iyalah produknya ekspor ke luar negeri artinya mendatangkan devisa dong buat republik kita. Dan lu bayangin aja perusahaan ini begitu besar ya. Mereka itu punya lebih dari 2.000 agent dan punya lebih dari 28.000 outlet. Gila nggak? Makanya pendapatan ekspor mereka aja gede banget, bisa sampai puluhan miliar. Buat saat itu, zaman itu ya awal-awal 2000 ya itu uang yang gede, duit segitu. Hebat sih perusahaannya. Cuman ya sayang seribu sayang ya, sekarang dia udah masuk generasi ketiga, bisnis jamunya paling legendaris di Indonesia, tapi sayang berakhir tragis. Nah sebenarnya apa sih yang terjadi? Dan ini penting banget buat kalian semua. Kenapa? Karena banyak penonton Benix kan pengusaha, investor. Lu harus tahu kesalahan apa yang dilakukan oleh Nyonya Menir ini supaya lu bisa lebih bijak lagi nih dalam mengambil keputusan bisnis lu. Kenapa bisa begitu? Karena memang yang namanya perusahaan legendaris itu punya heritage, brand, top of mind, semua orang tahu. Tapi perkembangan zaman itu nyata guys. Kalau lu gak bisa beradaptasi dengan tren modern, even barang lu sebagus apapun, tapi lu masih tradisional pengelolaannya, masih tradisional mindsetnya, manajemennya, lu gak bisa berevolusi, siap-siap lu nyungsep. Kenapa? Karena zaman terus berubah. Kenapa terus berubah? Karena ternyata bisnisnya tidak kebal dengan perubahan zaman. Mereka mulai menghadapi tekanan berat. Generasi muda tidak kenal dengan jamu tradisional. Persaingan tambah terus dengan obat-obat modern, persaingan dengan produk herbal yang lain. Dan mereka juga gak bisa beradaptasi dengan perkembangan digital, apalagi sistem distribusi retail modern. Ingat karena pangsa pasar dia banyak yang kalangan menengah bawah, mereka itu banyak bikin kios-kios kecil di pinggir jalan, di gang-gang yang udah tentu gak sesuai lah dengan kebutuhan zaman sekarang. Dan produk-produk jamu Nyonya Menir sayangnya dianggap gak pernah berubah nih, gak pernah update baik dari segi branding maupun kemasannya. Akibatnya apa? Pasar mulai pindah ke produk kesehatan yang lebih cocok dengan lifestyle mereka, yang lebih mudah untuk dikonsumsi. Dan apesnya Nyonya Menir juga lambat beradaptasi dengan perubahan zaman, dengan tren modern guys. Contohnya era digitalisasi nih sekarang. Lu udah harus digital marketing, pemasaran online. Lu harus ada di sosmed. Lu harus diversifikasi produk lu. Tambah produk-produk baru yang sesuai dengan permintaan gaya hidup baru masyarakat. Cuman lucu kayak Nyonya Menir gagal update tradisional. Mungkin karena udah terlalu kaya raya nih duitnya nih generasi ketiga nih. Bahkan kalau lu cari lah di Instagram, di TikTok. Itu kan modern ya. Lu cari Nyonya Menir nggak ada. Kan aneh. Merek yang usianya udah hampir 100 tahun tapi nggak ada di Instagram, nggak ada di TikTok. Nggak ada account resminya mereka. Padahal usianya udah lebih tua dari republik ini. Ini sangat disayangkan loh. Nah makanya nggak heran ketika muncul pesaing-pesaing baru yang lebih modern, lebih agresif, lebih Gen Z, dan Nyonya Menir tetap bertahan dengan gaya lama, ya wah salam, goodbye. Dari legendaris berakhir tragis. Dan ini kita bisa lihat, terefleksi nggak? Iya, dari data tahun 2025, Gen Z itu nggak lagi minat nih mengkonsumsi jamu. Teman-teman bisa lihat di layar kaca di tahun 2025, orang-orang yang mengkonsumsi jamu mayoritas cuma generasi X. Ada 68% X masih konsumsi obat herbal atau jamu. Milenial udah turun ke 56. Gen Z brutal nih, cuma 35% manusia Gen Z yang tahu jamu. Jadi apes banget ya, udah Gen Z makin gak update, consumer base-nya berkurang, bisnisnya juga gak update dengan perkembangan zaman. Contohnya apa? Kompetitornya kalau lu lihat, mereka udah mulai masuk nih ke bangsa pasar kelas atas. Mereka udah adaptasi nih dengan perkembangan zaman. Ada jamu Kiranti nih, bisa nyembuhin jerawat, sakit pinggang aja dia bisa sembuhin. Pakai botol dengan kemasan yang modern tuh. Terus ada rasa-rasa, lu mau beli berry lah, manggis lah, strawberry lah. Hebat nih, dari orang tua grup nih Kiranti. Terus apa? Obat gosok
itu ada My Baby bikin minyak telon. Kemasannya lebih modern, lebih cantik, menarik, gak bau amis, gak kayak obat jadul. Ada juga nih obat herbal buat masuk angin. Udah update dengan perkembangan zaman. Orang-orang takut kena diabetes, bikin produk sugar free. Hebat nih jamu anti masuk angin. Lalu ada lagi Fresh Care. Lu lihat deh kemasannya modern ya, bagus, menarik lah. Ini ya jamu buat obat gosok nih, minyak angin buat aromaterapi. Tapi kalau lu lihat ya kemasannya jauh sangat lebih menarik sesuai dengan perkembangan zaman guys. Dan pinternya mereka ya jamu-jamu ini ya, mereka bisa masuk ke konsumen kelas atas, gaya kelas menengah atas lah. Karena mereka rajin nih bikin pameran-pameran di tempat-tempat mall-mall ternama lah. Karena mereka udah lihat kalangan-kalangan tua, milenial, generation X ini kan udah bentar lagi pensiun, punya duit. Iya, karena udah tua, udah senior. Jadi jamu itu udah gak lagi dikonsumsi oleh masyarakat kelas bawah, tapi juga kelas yang lebih tinggi juga bisa mengkonsumsi jamu. Dan banyak perusahaan-perusahaan ini yang berhasil juga melakukan terobosan dengan cara non-tradisional seperti apa? Jualan online. Nah teman-teman, pelajaran apa yang kita bisa ambil sebetulnya dari perjalanan tragisnya Nyonya Menir ini? Bahwa memang lu tuh harus update dengan perkembangan zaman, dengan teknologi ya. Sekarang udah eranya software guys. Jadi sebetulnya apa sih masalah Nyonya Menir sehingga mereka bisa ambruk seperti ini? Dan ini penting ya buat teman-teman pengusaha follower Benix supaya lu gak mengulang kesalahan jamu legendaris kita ini. Kenapa? Yang pertama, dia punya masalah soal keuangan. Soal utang-utangnya bertumpuk-tumpuk, manajemen utang yang gak baik. Perusahaan menanggung beban utang yang sangat besar tapi gak diimbangin sama arus kas yang sehat. Ini sama dengan kolaps perusahaan jamu kawan baik gue juga. Kenapa? Ya karena mereka bagus, produksinya bagus, kualitasnya terjaga, legasinya ada, customernya di luar negeri banyak, tapi gak di-manage dengan baik. Akibatnya apa? Cash flow-nya banyak tersendat, collection-nya gagal. Ujung-ujungnya apa? Digugat pilot sama kreditur karena tidak bisa melunasi kewajiban pembayaran utang. Jadi ujung-ujungnya masalah cash flow, soal keuangan. Lu harus aware. Makanya lu jangan ngaku-ngaku jadi bisnismen kalau lu gak bisa bikin dan gak bisa baca laporan keuangan, gak bisa bikin neraca laba rugi. Wajib mau belajar. Semua orang wajib bisa ngerti akuntansi. Wajib guys. Apapun. Gue gak bisa pak, saya sarjana biologi. Wajib gak? Wajib. Wajib guys. Kalau lu mau jadi pengusaha yang sukses. Yang kedua apa? Manajemen sama struktur internal perusahaan, khususnya buat perusahaan keluarga banyak yang kolaps gara-gara mereka gak bikin manajemen yang jelas. Akuntabilitasnya gak pas, responsibilitasnya gak diatur dengan jelas. Siapa yang tanggung jawab, siapa yang punya tugas ini. Nah manajemen perusahaan keluarga seringkali itu gak profesional. Dan peran-peran orang-orangnya itu biasanya gak jelas. Oh anak pertama jadi direktur HRD. Tapi kok bisa ngatur meeting bagian marketing dan pemasaran, gak jelas. Ujung-ujungnya apa? Nanti banyak saling silang tuh. Karena dia anak pertama dari direktur HRD bisa lebih berkuasa dibanding direktur utama. Karena direktur utama adik dia, anak yang ketiga, dia anak pertama. Padahal cuma direktur HRD. Ini jadi gak jelas. Sering gak perusahaan keluarga banyak yang kayak begitu. Bahkan kita pernah ketemu ada perusahaan TBK. Gue aneh banget. Ke bagian operasionalnya neneknya. Yang pegang keuangannya cucu dari kakek kedua. Ketika ketemu yang ini gimana sih perusahaan ini? Ajaib. Ujung-ujungnya apa? Bisa jadi ada kendala operasional dan keputusan yang diambil oleh perusahaan itu jarang sekali konsisten. Artinya gak pernah konsisten. Ini hati-hati teman-teman yang bikin perusahaan keluarga. Karena anak buah di bawah jadi bingung. Saya mendengarkan direktur operasional pak. Lah tapi kan direktur utama bilang begini, iya pak, tapi kan direktur operasional istrinya pak, nanti marah. Tapi kan direktur marketing adik kandungnya pak, jadi susah nih. Tapi yang ini lebih dekat sama ibu, sama nenek maksudnya. Waduh, kacau guys. Jadi satu keputusan itu bisa banyak suara, nggak konsisten, sering. Mayoritas bahkan perusahaan keluarga yang gue temuin itu begitu. Karena karyawan jadinya takut, nanti dimarahin mertua, nanti dimarahin nenek, nanti dimarahin si bapak, CEO. Tapi kan CEO cuma anak kedua, anak tertua, direktur marketing. Dengerin yang mana jadinya. Jadi keputusan gak pernah konsisten. Ujung-ujungnya aur-auran, berantem aja di dalam. Pada akhirnya karena tidak ada kejelasan hierarki, kejelasan decision making, mengakibatkan timbulnya konflik keluarga. Karena pasti ada nih gesekan, pasti ada perbedaan visi misi antar anggota keluarga. Dan ini pasti akan memperburuk masalah internal sejak lama. Nah kesalahan ini bisa ada karena gak ada kejelasan terhadap succession guys. Succession itu apa? Succession itu proses peralihan kekuasaan, proses pergantian jabatan atau kepemilikan. Jadi dari Nyonya Menir ke anaknya itu masih jelas. Tapi kemudian kan anaknya meninggal nih, meninggalnya cepet. Abis itu Nyonya Menir juga meninggal. Lost nih, gak ada succession nih. Proses pergantian kekuasaan itu gak jelas, gak ada penunjukan, gak ada wasiat yang dibilang kalau si ini mati, yang ini naik, kalau si ini mati, yang ini naik, gak ada. Akibatnya apa? Perusahaan kolaps. Banyak perusahaan keluarga hancur karena tidak ada wasiat, tidak ada penunjukan, tidak ada trust. Karena gak dibangun juga. Biasanya juga karena generasi pertamanya orangnya jadul, udah habis fokus waktunya jalanin bisnisnya, day to day operational perusahaan. Di tengah jalan kolaps. Ini gue kasih tahu ya, buat generasi pertama sekarang yang lagi bangun bisnis dan
berhasil. Ada orang datang nanya sama gue, ini Crazy Rich Sulawesi guys. Orangnya umurnya udah sekitar 76 tahun lah. Bapak, ini duit saya ada sekitar 12 triliun dia bilang. Oke, bagus dong Pak, bagus lah. Terus kenapa Bapak ke saya? Saya pengen tanya, saya pengen tunjuk penerus perusahaan saya. Saya punya anak si ini, A, B, dan C. Ada 3 anaknya. Tapi saya masih belum tahu saya mau kasih kemana perusahaan ini. Terus gue bilang, kenapa emangnya anak yang A? Saya seneng sama yang A, anak pertama saya. Dia pinter, tapi dia suka makin cewek. Istrinya ada banyak, saya gak mau kasih dia. Nanti pecah perusahaan ini. Oke. Terus anak yang kedua gimana? Anak yang kedua gak pinter, hobinya main. Sekarang pun lagi di luar negeri, party aja terus kerjanya. Dia pun ragu. Anak yang ketiga perempuan, dia gak mau usaha keluarganya, lari ke pihak laki-laki. Ya dong, karena kan namanya istri ikut suami. Nanti legacy perusahaan jadi gak ada. Jadi gimana solusinya? Solusinya dari gua itu cuman 3. Solusi pertama, gampang Pak. Bagi-bagi saham. Langsung Bapak kasih aja 30% si Anu, 20% si ini, sisanya segini, cucunya segini. Selesai. Perusahaan yang jalanin siapa? Kan Bapak bentar lagi juga mati. Kasih ke CEO, profesional. Mereka boleh nggak ikut campur di perusahaan? Boleh kalau punya keahlian. Kalau nggak, stay away. Tinggal duduk manis tiap tahun terima dividen. Tapi nggak boleh ikut campur sama operasional perusahaan. Kalau mereka nggak ngerti juga buat apa? Solusi yang kedua apa? Karena saya pengen perusahaan saya tetap dijalankan sama orang kita juga, bukan dari orang luar, apalagi hire bule. Karena banyak konsultan yang ngasih tahu dia buat hire bule. Oh, Bapak tetap pengen legasinya ada di keluarga Bapak? Iya, simple. Kalau gitu, Bapak perhatikan cucunya Bapak. Mana yang paling pinter, mana yang paling bagus. Maksudnya, karena kalau Bapak ngasih ini perusahaan ke anak pertama atau anak kedua, Bapak kan takut akan hilang. At the end of the day akan diwariskan ke anaknya mereka, ya cucu kamu. Jadi hari-hari ini yang lu harus lakukan adalah siapa cucu lu yang paling brilian. Lihat sekarang, ya cucu saya masih SD Pak, nggak apa-apa. Lihat yang masih SD nih, mana yang paling pinter, mana yang paling cerdas, mana yang paling cocok menjadi pemimpin perusahaan Bapak. At the end of the day akan ngalirnya ke sana. Oh gitu ya. Bapak masih bisa hidup nih. Mungkin nyawa Bapak masih ada 6 tahun sampai 7 tahun lagi. Ya mungkin cucu Bapak juga udah naik tuh dari SD ke SMA dan ke kuliah bahkan, yang Bapak bisa lihat. Mereka bakal jadi orang yang seperti apa. Nah dari sinilah Bapak mulai tempa sekolahin yang bagus. Kasih mereka didikan ke cucunya. Gak usah ke anak Bapak udah begajulan lah, udah kaya banget bapaknya mereka ya kan anak Bapak udah terlalu enak juga hidupnya. Tapi Bapak bisa edukasi cucunya Bapak, dia yang akan jadi pemimpin. Oh gitu ya, oke. Nah ini metode yang juga bisa dipakai buat teman-teman. Kalau lu bingung, lu punya anak banyak nih, ada 6 ada 7, dan lu takut mereka gak bisa jalanin perusahaan lu. Lihat anaknya dari anak lu, mana yang bagus, ambil di situ. Kasih ke bapaknya, karena bapaknya bakal mati juga, anak lu sendiri bakal mati, akan pindah ke bawahnya. Karena usaha biasanya kolaps nih di generasi ketiga nih. Sama seperti Nyonya Menir, kolaps di generasi ketiga. Dan penting buat lu bikin wasiat. Jadi jelas, gak bisa mereka berantem. Kalau gak mau ribet-ribet, oke, tunduk profesional, mereka jadi pemegang saham aja, pasif terima dividen. Itu yang dilakukan. Nah itulah saran gue sama mereka. Nah yang ketiga nih guys, kembali lagi ke Nyonya Menir. Kenapa mereka bisa kolaps? Karena mereka juga gagal berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Kalau produk lu, apalagi jualan lu itu kan produk ya. Produk lu kurang inovasi, ujung-ujungnya apa? Produk lu gagal mengikuti tren pasar. Kalau produk lu gagal mengikuti tren, pasti akan kalah saing dengan produk yang lebih modern, produk yang lebih adaptif. Walaupun lahir belakangan, pasti kalah. Lu lihat BYD baru lahir, tapi bisa ngalahin merek-merek Jepang, merek-merek Amerika Serikat. Fakta, adaptasi dia dengan perkembangan zaman. BYD yang mempopulerkan ada TV layar besar di dalam mobil dengan harga yang lebih murah dan lebih canggih. Adaptif dia, karena semua orang sekarang punya handphone, terbiasa dengan monitor. Taruh juga dong monitor, layar di mobil, hebat. Dan kalau perusahaan gagal adopsi teknologi, ini juga bahaya nih. Artinya perusahaan gak siap menghadapi sistem distribusi retail modern, sistem logistik modern, sistem ERP modern, sistem teknologi digital, software modern yang dibutuhkan untuk mengembangkan bisnis lu. Apalagi kalau bisnis lu bukan cuma lintas provinsi, lintas kabupaten, tapi juga lintas negara. Lu udah wajib nggak lagi lakukan pencatatan manual pakai buku. Waduh kayak temen gue tuh, waduh hancur dah. Lu pakai teknologi, bisa catat arus cash flow-nya, nilai kursnya. Jangan sampai bisnis lu seolah-olah cuan gede, tapi ternyata kalah kurs, ujung-ujungnya rugi.
inventorinya nggak jelas, supply chainnya nggak efisien, ujung-ujungnya apa? Bisnis lu ya bisa collapse. Nah makanya dari sini penting buat lu ya yang menjalani bisnis lu, wajib bisa punya visibility supaya lu bisa lihat bisnis lu secara utuh, secara keseluruhan. Sehingga ketika lu ambil keputusan lu itu jelas. Lu bisa cepet nih adaptasi, berubah, bergerak sesuai dengan kebutuhan pasar. Karena banyak nih perusahaan itu gagap menanggapi perubahan demand di pasar. Padahal udah muncul nih produk-produk yang lebih modern. Dan mereka juga masih belum tahu ada masalah dalam digitalisasi. Baik dari segi marketing maupun proses bisnisnya. Nah menurut gua ini saling tersambung guys. Sebuah bisnis bakal sulit ngembangin produk di tengah tren yang cepat banget berubah nih. Kalau lu masih banyak habisin waktu lu buat hal-hal yang sebetulnya gak signifikan dalam bisnis lu. Contoh mengelola operasional yang masih manual. Itu dodol banget di era secanggih ini. Sayangnya guys masih banyak loh perusahaan-perusahaan jadul di Indonesia nih khususnya ya. Yang melihat digitalisasi operasional itu sebagai sesuatu yang ribet. Makan waktu, makan biaya. Padahal sekarang teknologi udah makin berkembang, makin canggih dan makin mudah. Contohnya nih, ada software namanya Odoo. Dia bisa membantu kita mengelola bisnis kita secara lengkap, secara internasional, bisnis lintas negara jadi makin gampang guys. Mudah banget buat digunakan, yang paling gue seneng harganya ternyata murah banget loh. Cuman 100 ribuan aja per bulannya guys, pakai Odoo ini. Nah dengan Odoo juga ya proses kita ya mendigitalisasi bisnis itu bisa dilakukan secara bertahap. Jadi gak langsung keseluruhan tumprek-brek bikin chaos, enggak. Bisa bertahap. Misalnya nih contohnya nih, lu mau benahin sistem penjualan lu, marketing lu, sistem akuntansi lu dulu. Bisa, itu aja fokus itu. Sampai udah go digital baru pindah lagi yang ke lain. Karena kenapa penting lu digitalisasi akuntansi, proses penjualan lu? Penting banget. Karena dari sana lu bisa lihat arus uang yang keluar maupun yang masuk. Semuanya tercatat rapi. Bukan di kertas bisa hilang, terbakar, dimakan rayap, enggak. Tapi di software. Dan lu bisa akses software ini dari manapun, dari handphone, dari tablet, dari komputer, dari laptop. Lu lagi di kutub utara, lu bisa tuh akses. Baru dari situ lu upgrade digitalisasinya. Geser nih ke pengelolaan stok barang, inventory di gudang. Dan lu bisa pakai fitur-fitur yang banyak banget, kayak fitur valuasi otomatis, forecast otomatis sesuai tren. Lu jadi bisa forecasting, gak usah stok kebanyakan atau justru harus beli lebih banyak, karena semuanya sudah diotomasi, termasuk order barang secara otomatis kalau stok lu berkurang atau menipis. Nah dari situ lu kalau mau digitalisasi proses manufacturing juga bisa, bahkan sampai website, HRD itu juga bisa. Nah ini yang membedakan Odoo dengan software yang lain ya guys ya. Karena semua aplikasi tadi ya, HRD, pergudangan, penjualan, akuntansi dan lain sebagainya, semuanya itu udah terintegrasi di satu software yang sama, di satu database yang sama yang namanya Odoo. Jadi lu nggak perlu nambah-nambah aplikasi lain. Gak perlu tuh pakai satu software Odoo aja udah bisa kerjain semuanya. Makanya lu gak usah heran guys kalau Odoo ini juga udah dipercaya loh sama perusahaan-perusahaan besar yang ada di Indonesia. Contohnya nih seperti Bulog. Makanya gak heran kalau Indonesia swasembada pangan guys, karena Bulog aja udah digitalisasi. Ada Wika, Real Food, Ajinomoto, dan masih banyak lagi loh. Tapi ini bukan artinya Odoo cuma cocok buat perusahaan besar, enggak. Banyak perusahaan-perusahaan tradisional, perusahaan UMKM itu juga cocok banget buat pakai Odoo. Karena semua bisnis dari segala skala ya, skala kecil, skala besar, menengah, itu bisa pakai software Odoo. So buat teman-teman ya yang pengen ekspansi bisnisnya, pengen mulai bisnisnya, pengen digitalisasi bisnisnya, dan lu lagi bangun bisnis, lu pengen tambah besar, tunggu apa lagi? Kalau lu penasaran dan mau segera cobain nih software legendaris nih, Odoo nih, lu bisa langsung konsultasi sama timnya Odoo. Gratis lagi. Lu tinggal klik link yang ada di kolom deskripsi di bawah ini sekarang juga guys. Nah kembali ke Nyonya Menir nih, ngomongin lagi soal Nyonya Menir, makanya lu gak usah heran ya karena mereka gagal melakukan digitalisasi, gagal melihat oh ternyata cash flow perusahaan bermasalah, belum lagi urusan teknologi, sosial media dan lain sebagainya. Di ujung-ujungnya apa terjadi? Demo besar. Jadi karyawannya Nyonya Menir tahun 2013 itu udah banyak tuh demo buruh di sana karena gaji nunggak di sana guys. Sedih banget loh. Dan ini bukan cuma di tahun 2013, karena kita mencatat ya ada lagi demo 921 karyawan di tahun 2015. Jadi nggak usah heran ketika perusahaan ini goyang karena ya dia punya utang pajak itu 20 miliar, belum lagi utang gaji 10 miliar. Bukan cuma karyawannya. Dan ujungnya suppliernya juga jadi rugi. Kenapa? Karena dia ternyata udah lama gak dibayar. Kan dia butuh bahan baku nih Nyonya Menir nih. Nah menurut data tunggakan kewajibannya Nyonya Menir itu sampai lebih dari 200 miliar guys. Dan Nyonya Menir itu digugat bukan cuma oleh satu kreditur, tapi ada lebih dari 30 kreditur. Sedih ya guys. Sehingga semuanya ini berakhir di tahun 2017 ketika PT Nyonya Menir ini dinyatakan pilot di tahun 2017.
setelah perusahaan ini berdiri selama 98 tahun guys. Akhirnya pegel juga itu dengkul ya, akibatnya waktunya buat dia istirahat. So kesimpulannya guys, sayang banget gak sih ada perusahaan yang usianya udah hampir 1 abad lebih tua dari Republik Indonesia, tapi karena mereka gagal berinovasi, gagal melakukan proses succession, gagal melakukan digitalisasi, perusahaan ini kolaps. Padahal udah berhasil ekspor, ekspansi ke luar negeri. Kenapa ya bisa jadi begini guys? Sharing dong tanggapan lu, kenapa menurut kalian Nyonya Menir bisa berakhir tragis? Dan masih ada gak sih perusahaan lain di Indonesia yang sebetulnya sudah berdiri hampir 1 abad, ratusan tahun, tapi masih tetap eksis loh, bahkan bisa tembus dunia internasional? Masih ada gak ya perusahaan lain kayak Nyonya Menir ini di Indonesia ini? Perusahaan warisan leluhur yang bisa bertahan di era digital sekarang ini. Coba komen dong, apa sih strategi bisnis perusahaan-perusahaan itu sehingga mereka perusahaannya masih bisa survive, bahkan berjaya hingga bisa jadi seperti sekarang ini. Ada gak ya perusahaan yang kayak gitu ya, kayak Nyonya Menir ini? Oke guys, ditunggu komentar kalian dan pandangan kalian seperti apa. Segera tuliskan komentar kalian di kolom di bawah ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like sebanyak-banyaknya dan share video Benix. Salam sehat, salam cuan, bye-bye.